Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Rozik di channel Bau Rozik. Pada video kita kali ini, kita akan ngebahas tentang lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang Flutter Block. Di video sebelumnya kita udah ngebahas seputar konsep dan definisi dari si blok itu sendiri, fitur-fiturnya, kegunaannya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan coba implementasikan salah satu fitur daripada si blok, yaitu Qubit. Teman-teman bisa buka langsung dokumentasi resmi dari si blok di website blocklibrary.dev. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah aja. Nanti di bagian menu sebelah kiri, teman-teman masuk ke core concept, kemudian pilih package block ya. Di sini dapat terlihat ada beberapa poin. Yang pertama ada stream yang merupakan core dari si Flutter itu sendiri. Kemudian ada Qubit dan ada juga block ya. Di sini kita hanya ngebahas bagian ini teman-teman. Fokus bagaimana implementasi dan penerapan dari si Qubit. Oke, teman-teman masuk aja ya di bagian si Qubit ini. Di sini dijelaskan bahwasanya Qubit adalah sebuah kelas yang extend dengan block base dan dapat digunakan untuk memanage berbagai tipe dari state. Ya, untuk state ini udah kita bahas di video sebelumnya. Saya sarankan teman-teman tonton dulu video sebelumnya yang ngebahas mengenai konsep blok itu sendiri, yang di dalamnya ada juga Qubit. Oke, selanjutnya ini adalah gambaran umum dari Qubit. Tidak jauh beda dengan blok ya. Bedanya adalah event yang diberikan berupa function ya. Dari CUI akan men-trigger sebuah function atau menotis ke Qubit bahwasanya adanya perubahan atau interaksi antar pengguna dengan aplikasi ya. Kemudian dari si Qubit ini datanya akan dikelola maupun diproses dengan logika tertentu ya. Di sini adalah tempatnya business logic. Teman-teman bisa melakukan request data baik itu melalui repository yang mengambil data dari database, baik itu database lokal maupun dari server. Oke, kemudian dari data ini akan merespon hasil requestnya, bisa berupa JSON, XML, atau format lainnya ya, dikembalikan ke Qubit lagi. Kemudian setelah itu si Qubit akan mengelolanya kembali dan mengembalikan value-nya ke UI berupa informasi melalui state ya. Kemudian si UI akan merebuild tampilan aplikasi gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, Qubit dapat mengekspos function yang mana dipanggil untuk men-trigger perubahan pada state. Jadi bedanya Qubit dengan blok pada umumnya adalah terletak pada bagaimana cara dia men-trigger sebuah event ya, kalau di Qubit menggunakan function. Oke, lanjut ya. State merupakan output daripada si Qubit yang merepresentasikan dari state dari aplikasi kita. Nah, UI komponen nantinya akan dinotify ya, dinotif gitu ya, dan kemudian meredraw bagian dari dirinya sendiri. Jadi si UI nanti akan nge-rebuild ya teman-teman ketika ada si state yang diterima. Oke, kemudian untuk membuat sebuah Qubit itu sendiri caranya sangat simple ya. Seperti yang kita ketahui, si Qubit ini extend dengan block base ya. Kita bisa bikin kelas dengan nama counter Qubit. Ini contohnya kita menggunakan case counter ya, sederhana aja. Kemudian kelas ini extend dengan Qubit ya. Ini Qubit adalah kelas yang disediakan oleh package block. Kemudian kita juga wajib menginisialisasi state yang dikelola oleh si Qubit ini. Si state ini datanya bebas ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Bisa variabel primitif ya, seperti contoh di sini hanya integer, atau customized class yang teman-teman bikin sendiri. Kemudian kita bikin konstruktornya dan kita inisialisasikan nilai awal dari si state yang kita definisikan. Karena kita inisialisasikan sebuah primitif integer,
maka value di sini juga harus integer, teman-teman. Kebetulan di sini diisi dengan nilai 0. Oke, seperti yang dijelaskan di sini ya. Ketika kita membuat sebuah qubit, kita harus mendefinisikan tipe state ya yang akan dimanage oleh si qubit, which is kita memanage sebuah integer. Ya, kemudian kita juga harus menginisialisasi data awalnya ya. Specify the initial state, yang mana di contoh ini dia diberi nilai 0 ya teman-teman. Oke, jadi bentuknya nanti sebenarnya seperti ini ya. Oke, kemudian dengan demikian kita dapat mengakses si kelas qubit ini dengan cara kita bisa menginisialisasi seperti ini, atau kita bisa menambahkan value fleksibel kayak gini teman-teman. Lalu bagaimana cara merubah state yang udah kita inisialisasikan di awal? Di bawah ini udah dijelasin juga teman-teman. Masing-masing qubit memiliki kemampuan atau memiliki output state baru via emit. Jadi kita bisa merubah sebuah state dengan cara membuat sebuah function, di sini increment ya. Kemudian dia melakukan emit. Emit ini seperti function yang mengekspos atau mengupdate value daripada si state, yang nantinya ketika kita memanggil si emit, secara otomatis kita juga menotif si UI untuk mengupdate atau merebuild tampilannya gitu ya. Nah, di sini kita diberikan sebuah variabel global bernama state ya. Ini bawaan dari qubit yang mana isinya adalah state yang kita inisialisasikan di sini. Ini tipe datanya adalah tipe state integer. Di sini kita emit, kita tambahin si state value ini ya, jadi tambah 1. Increment ya, jadi bertambah-tambah terus. Oke, sampai sini dulu. Kita coba terapin di codingan kita ya. Kita lihat di sini saya sudah menginstal project Flutter dan menjalankannya pada emulator. Sederhana aja, di sini hanya ada function main dan ada dua kelas, yaitu my app yang di dalamnya ada material app dan ada my homepage. Yang di dalam homepage ini ada aplikasi counter sederhana yang mana hanya menampilkan sebuah app bar Flutter dan mekanisme counter ya, di mana triggernya adalah tombol plus ini. Dia akan memanggil function increment dan kemudian menambahkan value variable count ya di sini. Variable count ini akan ditampilkan di center daripada si body. Ini ya teman-teman, simpel aja ya. Oke, kita akan nerapin counter yang kita pelajari tadi ya ke project ini. Sederhana aja. Salah satu fungsi kenapa kita perlu menerapkan si qubit ini ke project kita, yaitu untuk membuat aplikasi kita jadi lebih ringan. Loh, kok bisa? Di sini saya sudah membuat aplikasi seperti ini ya. Kalau saya tambahkan, dia akan value-nya terupdate. Ini terlihat tidak ada masalah. Kalau kita menggunakan set state, yang dilakukan di belakang oleh si Flutter adalah dia akan mengupdate si teks di center body ini. Tapi sebenarnya tidak hanya itu teman-teman. Dia juga nge-rebuild semua widget yang ada di seluruh tampilan ini, termasuk si app bar, si body, bahkan si button itu sendiri dia di-rebuild juga sama si Flutter kalau kita menggunakan set state. Buktinya adalah ketika kita lakukan print di sini, seperti yang kita ketahui, function build ini dijalankan ketika aplikasi kita sedang dibuka atau sedang diakses atau dijalankan. Oke, kita save dulu ya. Kita lihat di debug konsolnya. Ini dia muncul teman-teman. Kenapa? Tadi saya save file ini ya. Otomatis dia juga menjalankan function build dan si print ini berjalan. Tidak hanya itu, tidak hanya ketika saya save, ketika saya klik tombol ya, dia akan nge-rebuild juga. Ketika dia di-rebuild, maka dia akan nge-refresh ulang semua widget ini. Oke? Jadi nggak hanya si data yang berubah ini aja teman-teman. Artinya, karena kita nge-rebuild semuanya, aplikasi kita jadi akan lebih berat. Kalau kita hanya pakai aplikasi ini aja, kelihatannya memang tidak terasa ya, karena hanya simple aja. Bagaimana kalau aplikasi kita udah berkembang jauh lebih besar daripada yang seperti ini?
pasti akan mempengaruhi performa dari aplikasi kita. Lalu bagaimana cara agar aplikasi kita hanya nge-build si widget yang berubah aja? Nah, disinilah peran dan fungsi si blok dibutuhkan. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengenai hal itu ya. Ini sekedar intermezzo dari penggunaan si Qubit. Oke, lanjut ya teman-teman. Sebelum menggunakan si Qubit ini, seperti biasa ya, teman-teman install dulu di paspec.yaml di bagian dependencies. Ada dua ya, block dan flutter block. Kenapa kita pakai keduanya? Ini udah kita bahas di video sebelumnya. Teman-teman cek aja dulu ya. Setelah kita install, baru kita bisa terapin di block ya. Oke, lanjut. Kalau kita lihat ya di dokumentasinya, kita diwajibkan ngebikin sebuah kelas yang extend dengan Qubit atau block. Kita bikin folder baru aja di sini teman-teman. Kita kasih nama Qubit. Kemudian kita bikin kelas namanya counter qubit.dart. Ini ya. Kemudian kita tambahkan kelas baru dengan nama counter qubit yang extend dengan qubit. Seperti yang dijelaskan di dokumentasinya tadi, kita wajib menginisialisasi tipe data apa yang akan dikelola oleh si qubit. Karena di sini hanya sederhana aja, yang berupa angka kita tambahin integer aja, karena variabel yang kita bawa adalah integer. Jangan lupa kita import ya teman-teman. Ini masih merah, kenapa? Kalau kita lihat ya, kita harus menginisialisasikan superclass. At least itu adalah constructor dan tempat dimana kita menginisialisasi nilai awal ya dari data si state. Counter qubit ya kayak gini, kemudian kita tambahkan super. Kita bisa tambahkan value awalnya adalah 0. Ini ya. Ini kelas qubit kita udah jadi, teman-teman. Kita save dulu. Ya. Kemudian kita coba akses di main, teman-teman. Di function main, ya. Kita coba panggil dulu final counter ya, sama dengan counter qubit ya. Kayak gini. Kita cek dulu, kita print ya, value-nya apa? Kita cek dulu apa value dari si state ya, variable state yang disediakan oleh blok counter.state kayak gini ya. Kita save dulu aja. Karena kita menempatkan kelas ini di dalam function main, kita harus refresh teman-teman. Ya, dia print value-nya adalah 0. At least di variable state ini adalah nilainya si state yang kita inisialisasikan di sini teman-teman. Simpel aja. Langkah awal ngebuat sebuah qubit yang dijelaskan di dokumentasi. Oke, kita lanjut ke step berikutnya ya. Nah, ini udah, ini juga udah kita inisialisasikan. Kemudian kita akan bikin sebuah perubahan pada si state, teman-teman. Kita akan coba kita tambahkan function increment ya. Kemudian kita emit si state-nya, kita tambahin jadi +1 terus gitu ya. Ya, di sini kita tambahkan void increment, kemudian kita tambahkan emit ya, state kita tambah dengan 1. Oke, kalau kita lihat di sini ya, dia ini variabelnya integer teman-teman. Saya ulangi lagi, di sini state ini adalah integer sesuai dengan apa yang kita inisialisasikan di sini. Oke, kita save dulu ya. Kita kembali ke main.dart, kemudian kita coba panggil si counter dot increment titik koma seperti ini ya teman-teman. Kita simpan. Kalau kita refresh ya, harusnya value-nya jadi 1 teman-teman ya. Jadi simpelnya kayak gitu ya penggunaan si qubit. Oke, kita lihat lagi dokumentasinya ya. Kita belajar sesuai dengan dokumentasi dulu, baru setelah itu kita explore lebih lanjut lagi. Oke, ini udah kita terapin ya barusan. Qubit.close ini untuk menutup si qubit kita ya, kayak dispose gitu ya. Kemudian stream ya, di qubit dia juga mengekspos sebuah stream yang mana mengizinkan kita dapat menerima data state secara real time. Kita bisa pakai function namanya stream diikuti dengan listen ya. Kita coba aja ya. Kita tambahin sebelum di incrementnya. Kita bisa panggil langsung counter dot
apa tadi ya, trim kalau nggak salah, dot listen ya, kita diberikan sebuah callback berupa event, which is event ini value-nya adalah integer. Kita coba print ya, print aja, ini adalah stream qubit, kemudian kita tambahin value-nya event seperti ini biar kelihatan kita kasih delay, kita kasih jangka waktu. Sebelumnya kita kasih asing di sini biar kelihatan gitu ya, dia sedang menjalankan si listen. Await future dot delay, kita kasih duration 2 detik mungkin ya, seperti ini. Kita save dulu, habis itu kita refresh. Iya, setelah 2 detik dia akan ngejalanin si ini teman-teman, si ini ya. Kita coba refresh lagi. Oke, setelah 2 detik dia ngejalanin si ini teman-teman ya. Ini adalah stream qubit 1. Jadi setelah 2 detik dia akan ngejalanin increment, kemudian print data bagian ini. Setelah itu si listen ini akan bekerja ya, kelihatan di sini. Oke, selanjutnya kita coba cek lagi observing a qubit. Nah, observing ini artinya adalah kita dapat mengamati atau mengobservasi semua perubahan yang diberikan oleh si qubit dengan cara mengoverride on change di dalam kelas qubit. Nah, kita lihat di sini ya, dia punya function on change yang bisa kita override, yang di dalamnya adalah event yang menghandle setiap perubahan pada qubit. Oke, kita coba aja ya. Kita coba di codingan kita. Kita tambahkan di sini on change. Ya, ini udah ada keterangan override ya. Kita bisa print perubahannya. Print ini adalah perubahan. Kita tampilin juga change-nya. Oke. Jadi setiap perubahan nanti, setiap ada event yang dijalankan kayak ini ya, dia akan ngejalanin ini juga teman-teman. Jadi kita bisa tahu perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada kelas qubit kita, gitu ya. Coba kita refresh ya. Nah, dia dijalankan ketika ada event yang di-trigger teman-teman. Seperti yang kita lihat di main ya, dia ngejalanin event increment ya. Ketika event ini dijalanin, dia ngejalanin si override on change yang kita buat tadi, lalu ngelanjutin di print yang ini ya, kemudian ke listen. Itu ya. Jadi kita bisa mengobservasi setiap perubahan pada state. Selanjutnya, kalau teman-teman di sini tidak ingin menghandle satu-satu perubahan di setiap qubit atau di setiap blok, teman-teman bisa menggunakan kelas block observer. Artinya semua perubahan pada semua blok atau qubit dikelola jadi satu di sini. Ya, di sini kita bikin kelas block observer, kemudian extend dengan block gitu ya. Di sini kita bikin kelas dengan nama simple block observer, kemudian extend dengan block observer ya. Kemudian kita tambahin on change di sini. Setelah itu kelas ini kita panggil di main teman-teman. Cara manggilnya kayak gini ya. Kemudian kita tinggal panggil event apapun itu ya. Nanti secara otomatis kalau kita lihat ya, kita print, nanti hasilnya akan sama dengan on change di setiap qubit yang kita buat tadi. Jadi ini lebih global gitu teman-teman. Jadi satu semua. Jadi nggak repot-repot masing-masing qubit dibikinin on change gitu ya. Kemudian selain itu ada juga error handling teman-teman. Nah, untuk error handling ini sama cara kerjanya dengan on change ya, dia mengoverride function on error. Nah, ini kita dikasih tahu objek errornya itu apa, kemudian bahkan ada stack trace-nya juga. Kita bisa print, bisa simpan di log atau apapun itu. Jadi gampang sekali ya teman-teman, kita bisa kelola setiap perubahannya apa aja, kemudian kita bisa mengobservasi si blok itu sendiri, kemudian kita juga bisa mengelola error di dalam kelas qubit. Selain itu kita juga bisa menambahkan on error di simple block observer atau class block observer ya. Jadi kita bisa mengelola semua error pada kelas block jadi satu tempat.
Caranya sama ya, nanti tinggal panggil aja si kelas block observer ini ya ke dalam function main kayak gini. Oke. Jadi sebenarnya si qubit intinya tuh kayak gitu teman-teman. Kegunaannya yang dijelasin di dokumentasinya secara langsung. Teman-teman bisa explore aja, bisa gunain di project teman-teman. Tadi kita punya sebuah aplikasi counter ya. Kita akan coba terapin si blok ini ke dalam project counter kita. Caranya gimana ya? Ini kita hapus dulu karena kita nggak ngegunain lagi di function main, tapi kita gunain di dalam my homepage ya. Oke, kemudian kita juga nggak perlu ngegunain variabel ini dan function ini teman-teman. Kenapa? Karena kita udah masukin di dalam kelas counter qubit ini ya. Ini ada increment ya, udah ada increment, jadi nggak perlu pakai function di lokal sini. Ini kita hapus saja. Kemudian terus cara manggil incrementnya gimana? Kalau kita ingin menggunakan sebuah blok atau qubit di dalam widget, kita wajib mendaftarkan qubit tersebut ke dalam sebuah block provider. Ya, kita tambahkannya di mana? Di bagian paling atas widget tree, which is itu di dalam material app. Ya, kita bungkus dia ke dalam block provider, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada wrap with block provider. Ya, kita import dulu si Flutter blocknya ya. Kemudian kita tambahin di sini kelas qubitnya. Kita punya counter qubit. Counter qubit. Oke, seperti ini ya. Agar teman-teman bisa menggunakan snippet seperti ini ya, teman-teman bisa install extension Flutter ya di Visual Studio Code. Flutter block ya, sorry. Mana ya? Saya lupa. Flutter. Oh, kok nggak ada? Block. Nah ini ya, teman-teman install aja, dia dibuat oleh Felix Angelov. Nanti akan muncul snippet kayak tadi. Oke lanjut ya, kita udah daftarin di block provider si counter qubitnya ini. Kemudian habis gitu, cara menggunakan atau memanggil si counter qubit ini caranya sangat mudah teman-teman. Kita bisa memanfaatkan konteks ya. Caranya tinggal panggil aja context.read ya. Kita tambahkan qubit yang ingin kita baca atau kita trigger counter qubit. Kemudian kita tambahkan .increment. Kayak gini aja teman-teman. Untuk memanggil si data block ini atau qubit bisa pakai atau memanfaatkan si konteks. Kemudian di sini juga sama ya, kita bisa pakai read juga. Kemudian kita paste di sini ya, kita tambahkan .state seperti ini. Udah gini aja, sesimpel ini menggunakan si qubit. Kalau kita coba save ya, ini pastinya kita harus refresh dulu karena si si counter ini baru kita inisialisasikan di dalam block provider. Oh iya, jangan lupa karena data yang ada di dalam state ini dapat berubah, maka kita bisa ngebungkus si teks ini ke dalam builder yang bernama block consumer. Kita coba bungkus aja. Di sini ada yang namanya block consumer kalau nggak salah. Iya, seperti ini ya. Jangan lupa kita masukkan yang ingin kita listen itu adalah block atau qubit apa. Karena kita ingin counter qubit ya, kita masukkan counter qubit. Nah, ini bukan block tapi qubit. Ya, seperti ini. Karena kita nggak state kita bukanlah sebuah customized class, kita pakai integer ya. Kita di sini masukinnya integer. Seperti ini, teman-teman. Ya, kemudian setelah itu ya, karena di dalam buildernya ini kita udah disediain state, kita meskipun nggak pakai ini nggak apa-apa. Ya, kita udah ada callback function, kita diberikan data state, kita bisa langsung pakai variable state. Kalau kita menggunakan block consumer, oke, gini aja ya. Ini karena kita nggak pakai listenernya, kita hapus saja. Ups, ternyata ini wajib ya. Kita kosongin aja nggak apa-apa. Ya, kalau udah kita save ya. Coba kita refresh. Kita lihat di debug konsolnya. Setelah itu kita coba trigger ya. Kita klik, dia akan berubah. Ini kita record tadi ya. Tiap perubahan di sini
di kelas qubitnya kita override on change, maka setiap perubahan akan terrecord. Kalau kita klik lagi, dia akan berubah jadi 2. Kalau kita klik lagi akan jadi 3 dan seterusnya. Oke, lalu bedanya apa nih dengan yang tadi ya, teman-teman? Bedanya apa dengan yang ketika kita menggunakan set state? Kalau teman-teman perhatikan ya, di sini sebenarnya udah kelihatan text rebuild di sini ya. Dia hanya dijalankan sekali ketika aplikasi kita pertama dibuka atau di reload. Sedangkan sebelumnya setiap kita menekan tombol plus, dia selalu dijalankan si rebuild ini. Tapi sekarang tidak, teman-teman. Ini artinya apa? Artinya sekarang aplikasi kita jadi lebih ringan, lebih reaktif tanpa merebuild seluruh halaman. Karena yang dibuild hanya yang ada di dalam block consumer ini aja, teman-teman. Jadi setiap ada event yang diberikan atau yang di-trigger ke dalam si qubit dan si qubit melakukan emit, maka si block consumer ini aja yang akan di-rebuild, teman-teman. Nggak seluruh halaman. Nah, gitu ya. Jadi dengan cara ini ngebikin aplikasi kita itu jadi lebih ringan. Bahkan dengan qubit ini kita bisa tahu atau kita bisa menghandle perubahan-perubahan, bahkan itu errornya juga sekalian. Selain itu kita juga bisa menggunakan kelas block observer untuk mengobservasi semua kelas qubit ataupun blok yang pernah kita inisialisasikan di dalam project kita, gitu ya. Jadi penjelasan mengenai blok seperti itu, teman-teman. Saya berharap semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini ya. Apabila teman-teman merasa ada yang salah dengan apa yang saya jelaskan, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Kita di sini diskusi ya. Di sini saya juga sharing, saya belajar juga, saya kasih penjelasan apa yang saya pahami aja. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Mbak Rozik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Jangan lupa support terus supaya semangat rajin belajar dan semangat saya bikin konten. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.